Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, anak-anak, kembali lagi kita belajar bersama dalam mata pelajaran BTQ Baca Tulis Quran. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan banyak orang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pelajaran kali ini, yaitu pada bab yang pertama, kita akan belajar qalqalah. Namun sebelum kita belajar qalqalah, mohon perhatiannya. Mengenal Al-Quran kita. Al-Quran, pedoman hidup kita. Sebagai orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, kita harus mempelajari apa yang Allah turunkan. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat sejarah, ibadah, syariah, dan tentunya tentang akhlak. Isi Al-Quran tersebut diperuntukkan kepada manusia agar senantiasa berpegang teguh kepada Allah, agar senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran. Orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, kehidupannya akan lebih tenang dan bahagia. Selain itu, kita juga harus mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Tata cara membaca Al-Quran dinamakan ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada bagian ini kita akan mempelajari qalqalah. Tentunya kalian sudah pernah mendengar, bahkan sudah mempelajarinya di rumah, di pengajian ataupun di masjid. Pengertian qalqalah. Menurut bahasa, qalqalah artinya memantul. Sedangkan menurut istilah, qalqalah adalah bunyi huruf hijaiyah yang memantul bila ia mati atau dimatikan, atau suara membalik dengan bunyi rangkap. Adapun huruf qalqalah terdiri atas 5 huruf, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Kelima huruf ini disingkat menjadi qotbu jaddin, atau biar lebih mudahnya ba, ju, di, to, ko. Pembagian qalqalah. Qalqalah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama qalqalah sugro dan yang kedua adalah qalqalah kubro. Yang pertama yang akan kita pelajari qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Sugro artinya kecil. Qalqalah dapat terjadi apabila huruf qalqalah berharokat sukun di tengah kalimat. Secara singkat dibaca qalqalah sugro apabila satu bersukun asli, yang kedua bersukun di tengah kalimat. Cara membaca qalqalah sugro adalah dengan menekan kuat makhraj huruf dari huruf qalqalah bersukun tersebut sehingga suaranya memantul dengan pantulan yang jelas. Untuk pantulan huruf qaf dan ta, pantulannya mendekati suara o. Karena kedua huruf ini tersifati oleh isti'la, sedangkan huruf qalqalah yang lain mendekati suara. Perhatikan contoh bacaan qalqalah. Huruf qalqalah to. At-ta'amahum. Aqlamin. Huruf yang mati yang memantul itu adalah huruf qalqalah. Dan perlu diingat, qalqalah sugro itu ada pada tengah-tengah kalimat atau tengah kata. Selanjutnya qalqalah kubro. Kubro artinya besar. Qalqalah kubro artinya bunyi huruf qalqalah yang matinya karena diwaqafkan. Dapat diringkas bahwa dinamakan qalqalah kubro apabila huruf qalqalah yang pertama bertanda sukun tidak asli, yaitu mati karena diwaqafkan. Dengan kata lain, huruf qalqalah tersebut asalnya berharokat tetapi menjadi sukun karena diwaqafkan. Contoh, nanti akan kita berikan contohnya. Yang kedua, bersukun di akhir kata atau kalimat. Cara membacanya sama, yakni huruf tersebut tidak langsung dipantulkan tapi berhenti sebentar sekitar 2 detik atau 2
ketukan, kemudian dipantulkan dengan bunyi yang sama seperti membalik. Pengucapan qalqalah kubro juga harus lebih kuat ketika huruf qalqalah diwaqafkan atau diberhentikan, terutama pada huruf qalqalah bertasydid. Perhatikan contoh daripada huruf qalqalah kubro. Huruf ba. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, asal hurufnya itu berharokat. Tapi ketika diwaqafkan, maka huruf ba ini hurufnya menjadi qalqalah kubro. Karena sukun di akhir kalimat. Nah, perbedaan antara qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kalau qalqalah sugro itu ada di tengah-tengah kalimat atau tengah kata. Sedangkan qalqalah kubro ketika disukunkan atau diwaqafkan pada akhir kalimat, ada pada di akhir kalimat. Contoh yang lain, was-samaa'i dzatil buruj. Qutila ashabul ukhdud. Qul a'udzu birabbil falaq. Wallahu min waraihim muhit. Kesimpulannya, yang pertama qalqalah menurut bahasa artinya memantul. Yang kedua qalqalah artinya memantul bunyi huruf hijaiyah. Yang ketiga, huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Atau kelima tersebut disingkat menjadi qatbu jaddin atau baju di toko. Yang keempat, qalqalah dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Yang kelima, qalqalah sugro yaitu apabila ada huruf qalqalah yang mati asli dan letaknya di tengah. Yang keenam, qalqalah kubro yaitu bila ada huruf qalqalah yang diwaqafkan dan bersukun di akhir kalimat. Yang ketujuh, cara membaca huruf qalqalah adalah dengan menekan kuat makhraj huruf dari qalqalah sehingga suaranya memantul dengan pantulan yang jelas. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.